Pak Presiden pernah berjanji dalam kampanyenya akan mensejahterakan honorer. Jadi kami di sini juga salah satunya melalui Bapak ini menyampaikan menagih janji Pak Presiden Prabowo tentang akan mensejahterakan honorer. Di sini kami ini honorer sudah menunggu Bapak. Kemudian kami juga menunggu kejelasan kapan Bapak di sini kami ini akan dia akan menjadi penuh waktu. Kalaupun harus ada pertemuan kembali, kami harus hadir menyampaikan langsung karena kami khawatir permasalahan-permasalahan yang ada di kami tidak tersampaikan dengan baik, Bu. Dan yang menjadi harapan-harapan dari teman-teman se-Indonesia ini tidak tersampaikan juga. Begitu. Jadi kami ini juga diombang-ambing, Ibu, aksi ini. Keluarlah surat bahwasanya RDP terjadi di tanggal 4. Setelah itu menjelang aksi damai kami, keluarlah surat bahwasanya RDP itu ditunda dengan alasan yang tidak jelas. Tidak ada alasannya sama sekali, hanya ditunda dengan waktu yang belum ditentukan. Teman-teman seluruh Indonesia ini sudah membeli tiket yang dari Aceh 5 juta PP, ada yang 8 juta. Ini honorer itu. Jadi kami tidak ingin berhenti di sini. Kami ingin memohon kepastian di sini. Jadi harapan kita Pak Presiden harus segera mengeluarkan peraturan pemerintah. Kepres bahwasanya penyelesaian P3K R2 dan yang status R2 dan R3 itu harus diangkat menjadi penuh waktu. Kami sudah tidak menunggu lagi, tidak ingin menunggu lagi karena kami mulai dari setelah Pak SBY itu janji itu terus. Mulai dari Presiden Pak SBY itu janji untuk honorer itu bahkan kami terkadang dieksploitasi demi kepentingan politik, Ibu. Nanti kalau kami ini terpilih akan kami angkat. Kami terkesan dieksploitasi gitu. Kami diambil itu kepentingan saja. Itu jeritan tangisan dari anak seorang honorer, Ibu, yang meminta keadilan di sini. Jadi kalau hanya kami ini diterima saja aspirasinya, kemudian kami ini tidak kami ingin diagendakan yang pasti kapan kita bisa bertemu dalam forum yang lebih lengkap dengan ada pemerintah agar pemerintah bisa tahu bahwasannya kami ini menunggu kepastian itu, bukan hanya ditampung saja aspirasinya tanpa adanya eksekusi. Sekali lagi saya memohon ke Bapak Ade untuk Andre Rosid, mohon maaf, mohon izin untuk bisa disampaikan langsung ke Pak Prabowo bahwasanya kesejahteraan honorer adalah menjadi janji politiknya juga. Dan kami masih ingat karena ini belum 100 hari kerja Pak Prabowo, makanya kami ingat ini janjinya yaitu mensejahterakan honorer, kemudian harus ada kesejahteraan dari honorer, ditambah penghasilannya dan semacamnya. Kami belum itu, Pak, belum sampai ke situ. Anak-anak di sekolah makan bergizi, tapi orang tuanya tidak mampu membeli beras, Bapak. Anak-anak diberi susu, tapi orang tuanya harus bingung untuk membeli kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Saya rasa bukan itu yang kami inginkan. Bagaimana kesejahteraan itu bisa terwujud sehingga tidak perlu diberi makan gratis. Mungkin teman-teman honorer ini bisa memberikan nasi yang bergizi, makanan yang bergizi untuk anak-anaknya. Gak ribet-ribet bikin dapur, Bapak. Jadi saya harap kapan kami bisa bertemu lagi di dalam forum yang lebih lengkap sehingga kami bisa memastikan apa yang menjadi harapan kami bisa tersampaikan betul. Kami bukan tidak percaya kepada Bapak Ibu badan aspirasi ini. Tapi kalau ini tidak dieksekusi, kami bisa apa? Apa perlu kita mengadakan aksi yang lebih besar lagi? Mengorbankan keuangan kami, kemudian keluarga kami yang ditinggalkan. Kami ini mungkin ada teman-teman yang hutang ini untuk datang ke Jakarta ini, Pak. Karena tidak mahal, Pak. Tidak murah, Bapak, untuk datang ke Jakarta ini. Biaya hidup juga mahal. Saya berhari-hari di Jakarta untuk mempersiapkan ini. Begitu. Jadi kami berharap kami tadi juga ada kejadian keguguran. Perjalanan aksi di sini ada saudara kita keguguran sampai keguguran.
tapi mereka tetap semangat untuk menyampaikan aspirasinya. Seperti itu. Jadi tolong, berarti dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini, berarti memang teman-teman ini menginginkan kejelasan, Bapak. Bukan hanya diterima saja aspirasinya, tanpa dengan adanya eksekusi. Gitu. Jadi kami ingin ditetapkan kapan kita bisa bertemu dengan pemerintah dan juga DPR yang berkaitan dengan ini. Kami minta itu. Kalau tidak ada itu, kami pastikan aksi ini tidak akan pulang dan kami bisa sampai besok akan mengadakan aksi kembali. Karena kami tidak menemukan kejelasan dan jawaban dari pertemuan ini. Terima kasih pimpinan. Masuk. Gini, maaf pimpinan, ini menambahkan apa yang ketua sampaikan. Betul, kita ini membawa masa yang banyak dari kedua masalah itu, tapi kita tidak mendapat kepastian. Mungkin yang lebih paham mungkin Bapak pimpinan sidang yang mengetahui jadwalnya apa atau bagaimana. Karena kan kita harus memberikan bertanggung jawaban pada teman-teman yang di sana. Bagaimana kita harus memberikan jawaban. Sedangkan dari tanggapan Bapak, Ibu, mohon izin ya, yang hanya menampung dan nanti diajukan kepada pimpinan. Sedangkan konkret waktu pelaksanaannya kapan gitu. Meskipun kita bukan mendesak, tapi benar-benar kita harus memberikan jawaban kepada teman-teman di sana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf pimpinan di sini ya. Kami memahami Pak, Bu, tapi kan ada mekanisme. Ya, tentu setelah ini kita segera lapor kepada pimpinan DPR bahwa ini aspirasinya seperti ini. Saya itu diutus oleh pimpinan DPR datang itu membuktikan bahwa pimpinan DPR serius untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi tentu kita butuh waktu, ada mekanisme, ada pengaturan jadwal rapat. Tentu setelah ini Bu Neti akan berkirim surat ke pimpinan DPR segera. Ya, nanti pimpinan DPR itu akan mengarahkan komisi terkait agar bisa segera komisi terkait itu bisa mengundang pihak pemerintah. Aspirasi Bapak soal nanti minta audiensi dengan pemerintah dan komisi terkait tentu akan kita masukkan dalam usulan tadi. Nah, tolong Bapak pahami juga, ini ada aturan. Kita memahami Pak, ya, kami memahami. Ya. Kami nggak datang duduk dan diam. Kita memahami aspirasi Bapak ini. Saya merasakan betapa kesedihan dari Bapak ini sekalian. Untuk itu kita akan bekerja keras ya untuk memenuhi ekspektasi dan harapan Bapak dan Ibu sekalian. Berikan kami waktu. Bapak tidak usah demonstrasi lagi. Yang jelas Pak Mahardika ini, Pak Faisal Mahardika, kita akan undang balik. Ya, jadwalnya nanti Bu Neti kasih kesempatan Bu Ketua bekerja sebentar, ya, melakukan koordinasi dan laporan sehingga Badan Aspirasi Masyarakat bisa mengagendakan kapan komisi terkait dan pemerintah bisa dialog dengan Bapak dan Ibu sekalian. Ya, tolong pahami sedikit. Ya, kami sudah paham kok. Ya, jadi kami pasti akan undang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih, Bang Andre. Jadi, Ibu Bapak, tadi saya bicara belum selesai sebetulnya. Saya sambil berkomunikasi dengan teman-teman di Komisi 2, ya, berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, ya, untuk menanyakan kapan RDP itu dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait di Komisi 2 dan seterusnya. Kita semua sejalan, sepakat. Bahkan tadi saya sampaikan ya, bahwa di Komisi 9 kita sampai membentuk panja, ya. Jadi artinya sebetulnya semangatnya sama Ibu dan Bapak. Ya, jangan ragukan komitmen kami gitu. Jadi insya Allah kita coba untuk mengurangi kembali ya di mana obesitas regulasi ini terjadi. Apa yang harus direvisi, apa yang harus dilakukan. Itu sekali lagi perlu waktu ya. Karena memang hari ini Badan Aspirasi Masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk memanggil mitra kerja. Tentu kami akan sampaikan ke pimpinan DPR RI. Bahkan Bapak, kita semua bersyukur. Kenapa? Bang Andre, Pak Obon ini dari fraksi Gerindra, ya, fraksinya Pak Presiden Prabowo Subianto. Gitu. Jadi artinya ada jaminan bahwa insya Allah kasus yang
atau aspirasi yang Bapak Ibu sampaikan ini akan mendapatkan notifikasi ya dari pimpinan DPR RI untuk bisa ditindaklanjuti ya. Kenapa? Karena sebahagiannya pasti berproses di pemerintah ya. DPR RI melakukan rapat, meninjau kembali aturannya, regulasinya, memanggil mitra kerja yang lain dan seterusnya. Itu perlu waktu seperti itu ya. Jadi kalau orang Jawa bilang nggak sakit-sakit gitu ya Pak ya. Jadi perlu waktu. Diberikan kami waktu untuk bisa membuat tadi catatan dan rekomendasi. Ya, kenapa? Karena pimpinan DPR RI juga perlu diupdate ya situasi ini seperti apa. Berapa banyak yang hadir pada unjuk rasa kali ini, seperti apa kegentingannya dan seterusnya. Itu perlu disampaikan. Ya, begitu ya Ibu dan Bapak ya. Insya Allah. Dan saya informasikan, saya ditelepon langsung oleh pimpinan DPR untuk hadir di ruang rapat ini. Itu menunjukkan bahwa pimpinan DPR sangat aware terhadap permasalahan Bapak dan Ibu. Saya lagi Komisi 6, lagi mimpin Komisi 6 menerima aspirasi pensiunan untuk aktif dan jiwasraya tadi. Tapi kalau ditelepon oleh pimpinan DPR, suruh pindah datang rapat ke badan aspirasi masyarakat. Berarti menunjukkan apa? Bahwa pimpinan DPR serius ya terhadap permasalahan Bapak dan Ibu sekalian. Tadi saya ditelepon oleh Pak Dasko langsung, Ketua Harian Partai Gerindra, orang kepercayaan angkatan Presiden. Jadi berarti kan serius, ya. Izin Ibu, terakhir Ibu, izin Pak. Terima kasih Pak Andre yang sudah memberikan kepercayaan penuh. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini di kepemimpinan dan juga semua yang disampaikan ke Bapak Presiden untuk lebih meyakinkan Bapak. Kami ini membawa 20.000 orang di bawah. Mereka belum akan pulang. Kalau tidak ada perwakilan dari pimpinan untuk menyampaikan langsung. Kalau sekiranya Bang Andre mau dengan kerendahan hati, saya yakin Bang Andre lebih dekat dengan rakyat. Semuanya pimpinan lebih dekat dengan rakyat. Dia sama-sama sampaikan ke kami agar kami lebih percaya dan bisa pulang dengan bahagia dan menunggu hasil dari jawaban ini. Nanti kami menunggu undangan dari Komisi 2. Jujur Ibu, kami datang kemari ini dengan harapan besar, dengan cita-cita yang besar, agar kami di kampung itu bisa lebih bahagia menerima jawaban yang pasti dari Bapak Ibu di DPR ini. Ini badan aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan disampaikan ke pimpinan DPR, ke Komisi 2, dan tentunya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Salam merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu dan Bapak, kami semua menangkap ya, sebuah kegelisahan dan memahami suasana kebatinan Ibu dan Bapak. Namun di sini Bang Andre juga punya keterbatasan. Beliau anggota Komisi 6 sehingga juga perlu waktu untuk bertemu kembali dengan pimpinan DPR ya, Bang Andre ya, untuk meminta diagendakannya rapat di Komisi 2 seperti itu. Jadi kalau saya boleh menjawab. Nanti kalau terkait dengan Bang Andre turun menemui para peserta, Usulan saya, Bu, usul saya. Jadi sebagai ketua Badan Aspirasi Masyarakat, temui saja di pagar sebentar bahwa kita sudah menampung aspirasi teman-teman dan kita akan berjuang. Menurut saya sih supaya teman-teman juga bisa pulang dengan mudah. Iya, justru saya mau menyampaikan Bang Andre karena alasan kesehatan nggak bisa langsung menemui, jadi Saya bisa dorong gitu. tapi Oke, kalau gitu nanti setelah saat selesai kita tutup rapat ini, nanti kita bisa temui teman-teman seperti kawan. Tapi tentu saja yang tadi saya catat, insya Allah ini jadi beberapa saya akan sampaikan ke pimpinan DPR. Sampai di situ ya, Ibu dan Bapak ya. Ya. Nah, demikian Ibu dan Bapak, para pimpinan dan juga anggota Badan Aspirasi Masyarakat, dan juga teman-teman aliansi honorer R2 R3 Indonesia yang sudah
menyampaikan aspirasinya ke Badan Aspirasi Masyarakat. Nampaknya rapat dengar pendapat umum ini kita akhiri sampai di sini karena kita juga perlu melanjutkan aktivitas di komisi yang lain ya. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak semua nanti bisa menerima penjelasan dari kami ya ke teman-teman yang ada di bawah, dan berikutnya juga akan mendapatkan informasi kapan rapat itu akan diselenggarakan di Komisi 2 ya, sehingga menjadi satu bentuk kepastian dari perjuangan Ibu dan Bapak. Insya Allah ya, kami semua ada di pihak Ibu dan Bapak yang akan terus menyuarakan ya hak-hak para honorer yang seharusnya diberikan oleh pemerintah dan dikawal oleh DPR. Itu saja ya. Dan mari sama-sama kita tutup rapat ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Dan dengan mengucap Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat ini saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu bonus penyerahan berkas. Boleh saja penyerahan berkas. Ibu, ini berkasnya nasional, seluruh Indonesia kami serahkan ya.